Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. 3 hari kemudian, markas besar Istana Yunwang tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk memberikan Fang Xijin posisi kepala istana tingkat 7. Kejadian ini tidak menimbulkan kegaduhan, karena semua orang tahu orang seperti apa Fang Xijin. Meskipun dia tidak memberikan kontribusi apapun terhadap istana Pangeran Yun, di belakangnya ada keluarga Fang di distrik tingkat ke-7. Selanjutnya, pada hari ke-5, keluarga Fang mengirimkan 1 miliar kristal dewa. Di permukaan, dia berkata bahwa dia tidak ingin berutang apapun pada istana Yunwang, tetapi kenyataannya, dia menghabiskan 1 miliar kristal dewa untuk membeli posisi master istana peringkat ke-7. Dengan presiden Suhan, tidak seorang pun akan meragukan Fang Xijin lagi, dan masalah itu diselesaikan. Adapun Fang Xijin sendiri, dia telah mulai berkonsentrasi pada latihan 9 langkah Tianlong. Semua orang tahu bahwa dia sudah menjadi kepala istana tingkat 7 di istana Pangeran Yun, termasuk 7 wilayah utama dan 3 prefektur lainnya, tetapi dia sendiri tidak mengetahuinya. Kualifikasinya tidak mengecewakan Suhan. Butuh waktu kurang dari setengah bulan baginya untuk memahami makna sebenarnya dari langkah pertama 9 langkah Tianlong dan berhasil mempraktikkannya. Setengah tahun kemudian, dia dapat dengan mudah melakukan langkah kedua dari 9 langkah naga surgawi. Peningkatan kecepatan 2 kali lipat tidaklah cepat, tetapi itu membuktikan bahwa Suhan tidak berbohong padanya. Hal yang paling penting adalah langkah-langkah berikut. Menurut harapan Suhan, jika dia ingin berhasil mengolah langkah ketiga, dibutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun, bahkan jika dia adalah Fang Xijin. Adapun Suhan, dia juga telah mengkonsolidasikan semua kultivasinya dalam lebih dari setengah tahun. Tentu saja, dia tidak bisa menunggu selama Fang Xijin. Jadi setelah meninggalkan metode kultivasi langkah keempat dengan Fang Ze, dia berangkat dan meninggalkan istana Pangeran Yun. Tujuan Atlas Penyihir Leluhur berada di area tingkat ke-5 di antara 7 area utama. Di sana, ada tempat yang disebut Desa Liu Hua. Menurut informasi pasti yang dibeli Suhan di istana Pangeran Yun, Desa Liu Hua ini sebenarnya adalah desa manusia biasa. Tidak hanya di sini, tetapi juga dalam radius ratusan juta mil dengan desa Liu Hua sebagai pusatnya, terdapat desa-desa fana. Tidak mengherankan bahwa ada manusia di bidang bintang bawah dan menengah, tetapi dalam kehidupan sebelumnya, Suhan bepergian hampir ke seluruh bidang bintang atas, tetapi belum pernah mendengar tentang keberadaan desa manusia. Dari sini ke Tanah Suci, tidak boleh ada manusia yang muncul. Selama bertahun-tahun sejak aku memasuki Tanah Suci, apakah banyak manusia telah muncul di bidang bintang superior? Suhan mengerutkan kening. Kalaupun hal seperti itu benar-benar terjadi, orang-orang di kalangan bintang atas seharusnya sudah melaporkan berita itu pada saat itu. Mungkinkah selama ini saya terlalu fokus pada penyatuan berbagai tingkat kultivasi dan mengabaikan hal-hal ini? Suhan berpikir dalam hati. Tapi ini seharusnya tidak terjadi. Wilayah bintang superior ini sudah ada selama bertahun-tahun, dan belum pernah ada manusia fana di sana. Bagaimana mungkin manusia fana tiba-tiba muncul? Kecuali di Tanah Suci, bagi para kultivator dari tempat manapun, mereka yang dapat eksis di medan bintang superior semuanya adalah dewa. Bagaimana manusia bisa hidup jika ada dewa? Meskipun demikian, dewa jenis ini benar-benar berbeda dengan dewa-dewa zaman barbar. Mungkin itu hanya kebetulan. Suhan menarik napas dalam-dalam. Jika kultivasimu sia-sia dan fondasimu terputus, kau akan menjadi manusia biasa. Dalam kasus ini, jika Anda bergabung dengan orang lain, bahkan jika orang tersebut adalah seorang kultivator, anak tersebut mungkin adalah seorang manusia biasa. Seiring berjalannya waktu, jumlah manusia semakin banyak. Hal ini tidak mengherankan, seperti halnya bidang bintang bawah dan bidang bintang menengah. Suhan tidak terlalu memikirkannya.
Ia mengenakan lencana kepala istana tingkat 7 dari istana Pangeran Yun dan langsung pergi melalui susunan teleportasi. Han Chen Xingzi dan keturunan Putuo memiliki dendam terhadapnya. Mungkin keturunan King Shen juga membenci Su Han karena insiden Qin Yun. Namun sekarang semuanya berbeda. Mereka mungkin benar-benar berani menyentuh utusan halaman tingkat 7 yang kecil, tetapi Su Han sekarang adalah utusan istana tingkat 7. Bagi istana Pangeran Yun, seorang kepala istana tingkat 7 bukan lagi sekadar fasad, terutama Su Han sendiri, dan pentingnya dia bagi istana Pangeran Yun. Belum lagi 4 putra bintang besar dan 9 keturunan para dewa, bahkan orang-orang kuat teratas di 7 jajaran utama tidak berani mengatakan apapun dan dapat membunuh Su Han sesuka hati. Jika istana Pangeran Yun mengamuk, bahkan kekuatan di 7 wilayah utama pun tidak akan mampu menahannya. Sebulan kemudian, sosok Su Han muncul di area tingkat 5. Ia menyimpan lencananya sebentar dan sedikit mengubah ekspresinya. Kemudian, ia menuju desa Liuhua sesuai tanda di atlas penyihir leluhur. Sepanjang perjalanan, ia melewati banyak susunan teleportasi, dan lautan luas muncul di depan Su Han. Laut jatuh. Su Han mengerutkan kening. Dia berdiri tepat di depan lautan, dan suara debur ombak terdengar di telinganya. Dia tentu tahu tentang Laut Dewa yang jatuh. Menurut rumor, ketika dunia baru saja dimulai, para dewa memulai perang dan banyak sekali dewa yang dimakamkan di Laut Dewa jatuh. Setelah perang besar itu pula para dewa tumbang dan galaksi Bima Sakti secara resmi terbagi menjadi wilayah bintang inferior, wilayah bintang medium, wilayah bintang superior, dan wilayah suci. Orang-orang kuat itu semuanya memasuki tanah suci untuk membuka tanah tandus. Adapun bidang bintang yang unggul, para dewa kuno adalah para dewa. Dengan kata lain, jika rumor itu benar, maka yang terkubur di Laut Dewa jatuh ini adalah jasad makhluk-makhluk kuat yang melampaui alam dewa-dewa kuno. Tentu saja, rumor hanyalah rumor. Setelah dibukanya medan bintang superior, pertempuran itu menjadi legenda. Hampir tidak ada seorang pun yang menemukan apapun di Laut Meteorit ini. Memang ada beberapa tempat di Laut Meteorit yang belum pernah dijelajahi siapapun, gumam Su Han dalam hati. Laut Dewa jatuh sangat dalam. Di kehidupan sebelumnya, setelah mencapai puncak alam dewa kuno, ia telah menjelajahinya beberapa kali. Kedalamannya tak lagi bisa dipastikan, tetapi ada beberapa tempat yang nampaknya dibatasi, dan bahkan dengan kultivasi alam dewa kuno di puncaknya, ia tak bisa masuk. Tidak ada bahaya di sana, tetapi Anda tidak bisa masuk. Orang-orang kuat di tanah suci hanya dapat turun sebagai klon dengan tingkat kultivasi dewa kuno tertinggi, jadi tidak ada cara untuk menyelidiki tempat-tempat misterius di bawah Laut Dewa yang jatuh. Namun, yang membingungkan Su Han bukanlah Laut Dewa yang jatuh. Aku pernah ke Laut Meteorit sebelumnya, dan bahkan menjelajah sangat jauh. Meskipun aku belum menemukan ujungnya, aku bisa memastikan bahwa, selain beberapa pulau, tidak ada daratan di Laut Meteorit ini. Informasi yang diberikan oleh Istana Pangeran Yun dengan jelas menyatakan bahwa jika desa Liuhua adalah pusatnya, maka area dalam radius ratusan juta mil adalah wilayah manusia. Dalam jarak ratusan juta mil, di kehidupan sebelumnya, Su Han menyeberangi Laut Meteorit dan tidak tahu seberapa jauh ia telah berlayar. Pulau terbesar yang pernah dilihatnya hanya berukuran sekitar puluhan juta kilometer. Dari mana datangnya ratusan juta mil daratan? Apakah itu muncul setelah aku memasuki tempat suci? Sambil menyipitkan matanya, Su Han mengalihkan pandangannya ke sebuah pelabuhan tak jauh dari sana. Ada banyak kapal besar yang terparkir di sana, beberapa di antaranya panjangnya setidaknya 10.000 meter, berdiri diam meskipun diterpa angin dan ombak. Ada bendera besar di setiap kapal besar, beberapa sama, dan beberapa berbeda. Jelaslah, kapal-kapal ini semuanya dimiliki oleh pasukan di area tingkat kelima. Bahkan, dalam arti tertentu, tidak perlu naik perahu ke desa Liuhua. Tujuan utama kapal-kapal ini adalah untuk mengantarkan mereka yang ingin pergi ke laut untuk mencari harta karun ke tujuan mereka.
Atau mereka mungkin sedang mencari harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, atau mereka mungkin sedang mencari beberapa binatang mistis di laut, memburu mereka untuk mendapatkan daging, darah, dan inti kristal mereka. Semua hal ini sangat berharga. Alam fana muncul begitu tiba-tiba bagi Su Han. Mungkin jika ia bertanya kepada orang lain, ia akan mendapatkan hasil yang tak terduga. Tanpa ragu, Su Han melesat dan tiba di depan pelabuhan. Dari jarak dekat, Su Han memandangi bendera-bendera di kapal-kapal besar itu, Paviliun Zhangxian, Istana Tianhai, Kuil Sengyi. Berbagai gaya berbeda-beda. Namun, saya pernah mendengar tentang kekuatan teratas di area tingkat kelima seperti Paviliun Pemakaman Abadi. Kapal-kapal besar mereka, yang masing-masing panjangnya lebih dari 20.000 meter, tampak megah dan mengesankan. Setelah membayar 100 kristal dewa, Su Han datang ke kapal besar, yang paling cepat berangkat. Melihat arus orang yang tak ada habisnya, Su Han tak dapat menahan diri untuk mendesah bahwa menghasilkan uang itu mudah. Tidak peduli jam berapa sekarang, selalu ada sekelompok orang, sekelompok besar orang, yang bermimpi menjadi kaya dalam semalam. Dan di antara kelompok besar orang ini, setengahnya akan mewujudkannya. Dibandingkan dengan seluruh bintang atas, separuhnya saja sudah banyak. Kapal Su Han panjangnya 30.000 meter dan hanya perlu menampung 20.000 orang. Dengan begitu, perjalanan ini bisa menghasilkan setidaknya 2 juta kristal dewa, jumlah yang sangat besar. Tidak ada kabin atau ruangan lain di kapal itu. Seluruh kapal kosong dan datar, seolah-olah berdiri di daratan. Semua orang dapat saling melihat, dan fasilitasnya pun agak sederhana. Tentu saja banyak orang yang belum pernah melihat laut, apalagi mengamati laut dari atas perahu. Kedua sisi, depan dan belakang kapal, sudah penuh sesak. Su Han akhirnya menemukan tempat duduk, dan tempat itu sangat ramai. Apakah ini laut dewa yang jatuh? Seseorang di dekatnya mendesah. Ternyata itu seorang pria gemuk yang tampak muda. Cek, momentumnya sungguh luar biasa. Kekuatan alam sungguh tak tertahankan. Su Han melirik orang ini. Kultivasinya hanya di alam dewa Void bintang 3, yang tampak sangat biasa saja. Dia menatap orang di sebelah kirinya lagi. Dia adalah seorang wanita yang mengenakan gaun kasa ungu merah, dengan rambut panjang tergerai di bahunya, fitur wajah yang halus, dan penampilan yang cantik. Pada saat ini, dia memejamkan matanya, membiarkan angin laut bertiup di wajahnya, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Lesung pipit dangkal pun terungkap, dan kecantikannya saat ini tampak agak menawan. Seolah merasakan Su Han sedang menatapnya, wanita itu membuka matanya. Dia tidak marah, juga tidak tampak merasa superior, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. "Halo, nama saya Linger." Su Han menatap tangannya, sedikit mengerucutkan bibirnya, dan berkata, "Ratusan miliar." "Ratusan miliar." Linger memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, nama yang sangat unik, tapi terasa familiar. Mungkinkah kau, seperti orang-orang itu, bermimpi menjadi kaya dalam semalam dan memiliki ratusan miliar kristal ilahi? Su Han tidak bisa menahan senyum. Wanita ini punya imajinasi yang luar biasa. Dia bisa memikirkan banyak hal hanya dari sebuah nama. Dia pikir namaku familiar. Mungkinkah dia juga pernah ke arena itu? Setelah ragu sejenak, Su Han menatap pria gemuk di sampingnya dan bertanya, "Apakah ini pertama kalinya kamu melihat laut?" Pria gemuk itu mengangguk, "Bukan hanya ini pertama kalinya aku melihat lautan, tapi ini juga pertama kalinya aku merasakan laut meteorit yang sangat misterius ini." Dia tampak sangat pandai mengobrol dan melanjutkan, "Namamu Qianyi, kan? Namaku Sun Luo. Ini pertemuan pertama kita. Aku berterima kasih atas bimbinganmu. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan." Su Han tertawa dan berkata, "Saudara Sun, apa yang akan kau lakukan di laut meteorit ini?" Harga 500 kristal ilahi sungguh luar biasa. Mewah memang, tapi sepadan. Mata Sun Luo menampakkan kerinduan,
dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Kamu lihat itu." "Di mana?" Su Han tampak bingung. "Di lautan luas." Tuhan tahu kemana dia merujuk. "Di sanalah Tuhan berada." Mata Sun Luo berbinar, "Dan aku akan menaklukkan tempat itu." Mendengar itu, Su Han terdiam. "Hehe." Linger tertawa di samping, "Tuan Sun, Anda benar-benar lucu." "Lucu, kan? Aku nggak bohong, semua yang kukatakan itu benar." Sun Luo berkata dengan nada sedikit tidak puas, "Aku tidak bercanda. Hanya saja, sebelum aku bisa mencapai level yang sama dengan para dewa, aku perlu meningkatkan kultivasiku terlebih dahulu. Jadi, aku menghabiskan biaya mahal sebesar 500 kristal dewa untuk pergi dan melihat binatang dewa malang mana yang akan mati di tanganku." Kata-kata, tindakan, dan ekspresinya mengingatkan Su Han pada pria yang dapat dibangkitkan. Yang terakhir juga suka menyombongkan diri, tapi dia punya kemampuan untuk membangkitkan. Aku cuma tidak tahu apakah Sun Luo punya kemampuan itu. Laut meteorit selalu misterius, dan ada banyak binatang suci yang kuat. "Saudara Sun, sebaiknya kau berhati-hati," Su Han mengingatkan. "Hei, itu wajar." Sun Luo terkekeh, "Dekat laut, hehe, aku hanya menjelajahi laut dekat. Aku masih punya kesadaran diri. Aku tidak berani memprovokasi makhluk suci yang berada di luar kemampuanku." Melihat Su Han dan Linger menatapnya sambil tersenyum, Sun Luo tersipu dan berkata, "Jangan hanya bicara tentangku, mari kita bicara tentangmu. Apa yang kau lakukan di laut meteorit? Bukankah kau juga sedang mencari harta karun?" Su Han memperhatikan kata yang digunakannya, yaitu pergi untuk mengejar harta karun, bukan datang untuk mengejar harta karun. Dengan kata lain, Sun Luo ini tahu di mana harta karun itu disembunyikan. "Aku tidak akan mengharapkan sesuatu yang tidak benar." Su Han mendesah. "Itu bukan omong kosong. Apa kau belum pernah mendengarnya?" Sun Luo menatap Su Han dengan tatapan aneh. "Apa yang kau dengar?" tanya Su Han. 3 tahun yang lalu, 9 warna muncul dari Pulau Mortal. Konon, sebuah harta karun akan segera ditemukan di sana, dan itu terjadi selama periode ini. Bagaimana mungkin kau tidak tahu ini? Sun Luo mengamati Su Han dari atas ke bawah. Alis Su Han tertutupi rune pemberian Dewa Guntur kuno, dan tak ada bintang yang terlihat. "Saudara, kamu bukan dari daerah tingkat 5, kan?" Sun Luo tiba-tiba berkata. "Yah, tidak." Su Han tidak menjelaskan secara rinci dan tidak mengatakan dari mana asalnya. Sun Luo juga orang yang cerdas. Ia tidak banyak bertanya, tetapi berkata, "Seperti dugaanku, kalau kau dari area tingkat 5, kau pasti sudah tahu tentang ini." Ia melanjutkan tanpa ragu, "Banyak pasukan kuat dari wilayah level 5 telah menuju Pulau Mortal selama periode ini. Individu-individu kuat dari berbagai kekuatan seharusnya sudah ditempatkan di sana. Kudengar individu-individu kuat dari wilayah level 6 berencana untuk datang ke pulau itu. Aku penasaran apakah ini benar. Jika kita beruntung, kita mungkin akan bertemu dengan individu-individu kuat itu kali ini." Linger jelas tahu tentang ini dan tidak menunjukkan rasa terkejut. Su Han, di sisi lain, mengerutkan kening dan bertanya, "Pulau Fana? Apakah itu satu-satunya tempat di wilayah bintang superior tempat manusia Fana berada?" Sun Luo mengangguk. "Luar biasa besar. Sebenarnya, menyebutnya Pulau Fana kurang tepat. Pulau ini sudah seperti daratan. Anehnya, di tempat yang dihuni manusia Fana, harta karun bisa muncul." Su Han terdiam, berpikir dalam hatinya. Sun Luo kemudian melanjutkan, "Jadi kau benar-benar tidak tahu tentang ini. Kupikir kau pergi ke sana untuk harta karun itu, tapi sekali lagi, apa kau manusia biasa dari Pulau Fana?" "Itu tidak benar. Manusia biasa dari Pulau Fana umumnya tidak diizinkan pergi. Kalaupun mereka pergi, mereka tidak akan punya kristal suci untuk naik perahu. Tak ada bintang di antara alis. Di tempat seperti medan bintang superior, hanya ada 2 jenis orang. Salah satu jenisnya adalah apa yang mereka anggap sebagai manusia biasa.
Tipe lainnya adalah dewa-dewa kuno tingkat atas yang dapat menyembunyikan bintang-bintang. Di tempat seperti ini, jelas mustahil untuk melihat dewa kuno yang sangat misterius. Jadi, Sun Luo pertama-tama memikirkan manusia fana itu. Ling'er menatap ke kejauhan, seolah tak mendengar apa yang dikatakan Sun Luo. Ada secercah kenangan di matanya. Saya bukan orang biasa. Saya hanya menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kultivasi saya, jelas Su Han sambil tersenyum. Sun Luo selalu merasa ada yang aneh pada Su Han. Bagaimana orang normal bisa menyembunyikan bintangnya sendiri? Namun, ada terlalu banyak orang seperti ini di kalangan bintang atas. Jika pihak lain tidak mau mengatakan sesuatu, dia tidak akan menanyakannya. Sepertinya kamu tidak mengincar harta karun itu. Sun Luo mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saudara Qianyi, saya pikir Anda orang baik, jadi saya ingin mengingatkan Anda bahwa sebaiknya jangan mengincar harta karun itu. Banyak kekuatan besar di area level 5 sedang mengepungnya. Orang-orang seperti kita seharusnya melakukan apa yang kita bisa. Sama seperti saya, meskipun saya selalu bermimpi menjadi kaya dalam semalam, saya tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa saya untuk itu. Terima kasih, Saudara Sun, atas pengingatnya." Su Han tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Sekitar setengah jam kemudian, kapal mulai berputar, tampaknya bersiap untuk berangkat. Namun pada saat itu, tiba-tiba datang segerombolan besar tokoh dari kejauhan. Itu seseorang dari Jin Jianting. Cek-cek, kekuatan tertinggi di area level 5, Paviliun Pedang Emas, memilih menggunakan kapal paviliun pemakaman abadi, bukan kapal mereka sendiri. Kurangi bicara, karena kata-kata dapat menimbulkan masalah. Itu Tuan Muda Jin Jianting, Chen Yuting, kan? Dia benar-benar tampan. Yah, kudengar Master Chen masih muda dan menjanjikan, dengan bakat yang luar biasa, dan telah dipromosikan ke puncak peringkat keajaiban surgawi. Dia memang luar biasa. Apa yang akan mereka lakukan? Omong kosong, mereka jelas mengincar harta karun di Pulau Mortal. Sudah dengar, sepertinya beberapa keturunan 9 dewa besar telah mengumumkan akan turun ke Pulau Mortal. Apa? Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti keturunan dewa telah muncul. Harta karun apa yang ada di Pulau Mortal? Siapa yang tahu? Di Paviliun Pedang Emas, salah satu kekuatan teratas di area level 5, setara dengan Paviliun Pemakaman Abadi, Istana Tianhai, dan kekuatan lainnya. Dikatakan bahwa orang-orang di Paviliun Pedang Emas telah mencapai kesempurnaan dalam penelitian mereka dan telah mencapai puncak. Di belakang mereka, ada dukungan pasukan distrik tingkat ke-6, dan jaringan hubungan mereka sangat luas. Bagi para kultivator biasa, kekuatan seperti Paviliun Pedang Emas memang merupakan sesuatu yang patut mereka kagumi. Saudara Qianyi, Saudara Qianyi. Sun Luo tampak sedikit bersemangat. Ia menepuk lengan Su Han dan berkata dengan penuh semangat, "Jin Jianting, ini orang-orang Jin Jianting. Keberuntungan kita sungguh luar biasa. Hahaha, kita bahkan bisa bertemu pasukan sekuat itu. Sepertinya aku akan mendapatkan panen yang melimpah saat pergi ke Laut Meteorit kali ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Kau sendiri adalah dewa, dewa mana yang bisa melindungimu?" Canda Su Han. "Itu berbeda. Dewa-dewa kita yang katanya itu hanyalah dewa-dewa palsu dibandingkan dengan dewa-dewa yang berkuasa di masa lalu," kata Sun Luo. "Percayalah pada dirimu sendiri. Jin Jianting memang kuat, tapi hanya sebatas kekuatan di area tingkat ke-5. Cepat atau lambat, kau akan menyusul mereka," kata Su Han. "Cek-cek, Paviliun Pedang Emas." Sun Luo mendesah, "Saat aku mulai berlatih, aku bermimpi bergabung dengan Paviliun Pedang Emas. Sayangnya, aku tidak terlalu berbakat. Bahkan sekarang, aku hanya berada di alam dewa kekosongan bintang 3. Dengan bakat seperti itu, aku khawatir tidak ada yang menginginkanku." Su Han menggelengkan kepalanya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun ini adalah kapal Paviliun Pemakaman Abadi, pemilik kapal sangat menghormati Chen Yuting dan yang lainnya.
Chen Yuting jauh di depan, jauh di atas semua orang. Ekspresinya tampak tenang, tetapi ada kilatan kebanggaan di matanya. Masalah yang biasa dialami orang jenius, Tuhan adalah bos, dan saya yang kedua. Ngomong-ngomong soal itu, para jenius ini punya kemampuan yang melampaui kemampuan mereka sendiri, dan itu memang sesuatu yang patut dibanggakan. Namun kesombongan adalah kesombongan, tetapi seseorang tidak boleh sombong, dan tentu saja tidak arogan. Misalnya, pada saat ini, tatapan mata Chen Yuting menyapu kerumunan. Akhirnya, hal itu menimpa Su Han dan yang lainnya. Dia mengincar posisi ini, pikir Su Han dalam hati. Sungguh mustahil untuk mengenali diriku. Aku tidak mirip Chen Yuting. Terlebih lagi, dengan rune yang diberikan oleh Dewa Petir kuno, siapa lagi yang bisa mengenalinya kecuali mereka yang berada di alam Dewa kuno. Fakta telah membuktikan bahwa apa yang dipikirkan Su Han benar. Keluar dari sini, terdengar teriakan keras dari belakang paviliun pedang emas. Ternyata itu seorang lelaki tua. Meskipun ia terlihat sangat bungkuk, ia masih memiliki wajah runcing dan pipi seperti monyet, dan jelas merupakan seorang antek. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya pada alam dewa sejati bintang 4, tetapi dia berdiri sangat dekat di garis depan di antara orang-orang di paviliun pedang emas. Tuan muda, Anda mengenalnya, kan? Orang tua itu melirik Su Han, Sun Luo, Linger, dan orang lain di sekitarnya. Keluar dari sini segera dan beri jalan untuk tuan muda, atau aku akan membunuhmu. Orang-orang di sekitar tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan ke samping. Lagi pula, dia adalah tuan muda Jin Jianting. Siapa yang mau menyinggung perasaannya tanpa alasan? Su Han, di sisi lain, berdiri di sana dengan tenang, tanpa bergerak atau berbicara. Linger masih melihat ke depan, seolah-olah dia tidak menyadari kedatangan Chen Yuting dan yang lainnya. Hanya Sun Luo yang sama sekali tidak peduli dengan kata-kata lelaki tua itu. Wajahnya memerah dan ia berkata dengan penuh semangat, Tuan Chen, nama saya Sun Luo. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Sungguh keberuntungan saya. Chen Yuting menatap Sun Luo tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pak, orang tua di belakangnya tiba-tiba melangkah maju dan menampar wajah Sun Luo. Sialan, kau bahkan tidak menyebut dirimu, junior, di hadapanku. Kau pikir kau ini apa? Sun Luo menutupi wajahnya dengan tangannya, matanya terbuka lebar, dan dia tertegun. Tamparan ini menghancurkan semua kesan baiknya terhadap Jin Jianting, dan juga menghancurkan kegembiraan dan antusiasmenya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan yang selama ini ia sembah sebagai dewa, benar-benar akan seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Sun Luo bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, Linger akhirnya berbalik. Dia tidak merasa takut atau gentar, tetapi malah meraih tangan Sun Luo dan berkata, Tuan Sun, ini bukan tempat yang tepat untuk kita tinggali. Ayo kita minggir. Tunggu sebentar. Chen Yuting, yang sedari tadi diam saja, tiba-tiba berkata, mereka boleh pergi, kamu tinggal saja. Mengapa? Tanya Linger. Kenapa lagi? Kenapa banyak sekali kenapa? Pria tua itu berteriak kepada Linger, beruntunglah tuan muda menyukaimu. Selama perjalanan ini, layani dia dengan baik. Mungkin saat kau kembali, kau bisa terbang ke pohon itu dan menjadi burung phoenix. Maaf, aku tidak menginginkannya. Linger menyingkirkan halangan dari lelaki tua itu. Kamu tidak menyukaiku. Chen Yuting berdiri di depan Linger, menatap wajahnya yang tanpa cacat, dan berkata perlahan, atau lebih tepatnya, kau berani meremehkanku. Tidak, Tuan Chen, Anda terlalu berlebihan. Sun Luo akhirnya bereaksi, meraih Linger dan berencana untuk pergi. Dia dan Linger belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa karena Linger membelanya maka Chen Yuting menargetkannya. Pak, yang tidak disangkanya adalah tamparan lain mendarat di wajahnya. Kali ini, Chen Yuting sendirilah yang mengambil tindakan, bukan orang tua itu. Semua mimpinya hancur. Sun Luo sangat marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun.
Belum lagi orang-orang yang melindungi Chen Yuting, bahkan Chen Yuting sendiri dan orang tua itu sudah cukup untuk membunuhnya seketika berkali-kali. Kau pikir kau siapa? Berani bicara denganku? Chen Yuting berkata dengan nada ringan, tapi suaranya sangat dingin. Chen Yuting, hampir selesai. Ekspresi Ling'er juga berubah dingin. Aku tidak ingin memprovokasimu, tetapi lebih baik kamu tidak memprovokasiku. Hehe. Chen Yuting menggelengkan kepala dan tersenyum. Kau hanya seorang wanita biasa. Di mataku, kau hanyalah orang biasa. Beraninya kau mengancamku, desir. Pria tua di belakangnya sangat cakap. Ia tiba-tiba menghunus pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya tepat ke leher Sun Luo. Tuan, baik hidup maupun mati, berikan saja kata-katamu kepadaku. Chen Yuting menatap Sun Luo dan berkata, beraninya kau memimpikanku, Jin Jianting. Wanita jalang sialan ini, mungkinkah dia kekasihmu? Kalau begitu, matilah kau, dan hanya aku, tuan muda, yang bisa memuaskannya. Mendengar ini, lelaki tua itu segera mengerti apa yang dimaksud Chen Yuting. Tatapan pembunuh terpancar di matanya, dan kekuatan kultivasinya dituangkan ke dalam pedang, siap untuk membunuh Sun Luo segera. Tapi saat ini, bam, tiba-tiba terdengar suara teredam, dan lelaki tua itu merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan hampir semua tulangnya patah. Kekuatan kultivasinya runtuh dalam sekejap, dan seluruh sosok kurusnya terpental mundur akibat hantaman kekuatan besar itu. Bahkan sebelum ia menyentuh tanah, lelaki tua itu meledak dengan keras di hadapan tatapan terkejut banyak orang. Seluruh kapal dipenuhi kabut darah, bahkan jiwanya pun tak terlihat. Keheningan menyelimuti seluruh kapal. Saat berikutnya, banyak sekali mata yang menatap ke arah Su Han. Pada saat ini, dia masih berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi semua orang melihat dengan jelas bahwa dialah yang menendang orang tua itu hingga mati dengan satu tendangan, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Bum bum bum. Pada saat ini, banyak aura melonjak, dan semua orang di Jin Jianting meledak dengan niat membunuh dan menatap Su Han. Beraninya kau menyentuh orangku. Chen Yuting berbicara dengan rasa tidak percaya dan ketidakpercayaan, dan terlebih lagi dengan kemarahan yang tampaknya sudah memuncak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di area level 5 ini, akan ada seseorang yang berani membunuh pelayannya sesuka hatinya. Apalagi itu terjadi di depan mataku. Bagi lelaki tua yang sudah meninggal, ia mungkin baru saja kehilangan nyawanya. Namun bagi Chen Yuting, kematian lelaki tua itu bagaikan tamparan di wajah. Penghinaan yang dideritanya jauh lebih penting daripada nyawa lelaki tua itu, setidaknya itulah yang dipikirkannya. Meskipun banyak mata di sekitarnya menatap pria berpakaian putih di seberangnya, Chen Yuting merasa bahwa mereka semua sedang menatapnya. Para pengikut Tuan Muda Jin Jianting, kekuatan utama di area tingkat kelima, dibunuh di depan umum. Sungguh penghinaan. Sungguh memalukan. Apa yang terjadi pada orang-orangmu? Su Han menatap Chen Yuting dan berkata dengan tenang, sebagai Tuan Muda Jin Jianting, kau dikagumi oleh banyak orang di area level 5. Namun, kau bukan hanya tidak memberi contoh, tetapi juga begitu arogan dan mendominasi. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau, Jin Jianting, tak terkalahkan di bidang bintang atas? Kamu pantas mati. Chen Yuting belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Dia begitu angkuh dan berkuasa, dan di luar jangkauan semua orang. Perkataan Su Han hampir membuat jantungnya meledak. Bunuh dia, bunuh dia. Swoosh, swoosh, swoosh. Begitu Chen Yuting selesai berbicara, banyak sosok langsung mengelilingi Su Han. Berbagai macam kekuatan kultivasi melonjak ke arah Su Han. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di dada kiri Su Han. Cahaya perlahan meredup, dan apa yang akhirnya muncul di depan mata semua orang adalah sebuah lencana. Terdapat 7 tangan terukir pada lencana tersebut. Meskipun tidak terlihat besar, tangan-tangan tersebut terlihat jelas. Lebih dari 99% orang di bidang bintang superior ini pasti mengenali lencana ini.
Jelaslah, warga Jin Jianting tidak termasuk dalam 1% itu. Lambang istana Pangeran Yun. Chen Yuting tiba-tiba mengangkat kepalanya, rambutnya tampak agak acak-acakan. Kau kepala istana tingkat 7 dari istana Pangeran Yun. Perkataannya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Bagaimana itu mungkin? Chen Yuting merasa dirinya cukup pandai dalam menilai orang. Ia tahu betul siapa yang berani ia singgung, dan siapa yang tidak berani ia singgung. Tanpa mengetahui identitas pasti pihak lain, ia dapat menilai identitas pihak lain dari kata-kata, tindakan, dan aspek lainnya, dan kemudian mempertimbangkan dalam waktu singkat apakah ia dapat memprovokasinya. Justru karena itulah dia bisa hidup dengan aman sampai hari ini meskipun memiliki kepribadian yang begitu arogan dan mendominasi. Tentu saja, ini juga terkait dengan kualifikasinya dan perlindungan paviliun pedang emas. Sejujurnya, sejak pertama kali melihat Su Han, Chen Yuting tidak menganggapnya serius. Chen Yuting telah memperhatikan percakapan dan tawanya dengan Sun Luo dan Linger. Itu adalah ekspresi yang hanya ditunjukkan oleh orang-orang yang belum pernah melihat dunia. Misalnya, mata Sun Luo penuh dengan antisipasi, dan dia tampak sangat menantikan apa yang akan terjadi. Misalnya, Linger selalu menghadap ke laut, dengan tangan terbuka, menikmati semilir angin musim semi. Jelas ini pertama kalinya dia ke sini. Sedangkan Su Han, bagaimana dia bisa memiliki latar belakang besar jika dia bisa bergaul dengan orang sekecil itu? Sederhananya, jika dia benar-benar memiliki latar belakang yang kuat atau kekuatan yang layak, lalu mengapa dia perlu naik perahu ke Pulau Mortal? Jika mempertimbangkan semuanya, di mata Chen Yuting, Su Han pada akhirnya hanya sosok kecil. Dia bisa membunuh orang seperti ini sesuka hatinya. Namun saat ini, melihat lencana di dada Su Han, sensasi geli di kulit kepalanya tiba-tiba muncul dari hatinya dan langsung mengalir ke pikirannya. Istana Pangeran Yun, utusan istana tingkat 7. Terlepas dari kekuatannya, hanya dari perspektif status, dia setara dengan pemuda kuat dari area level 5. Tentu saja, ini hanya masalah identitas. Identitas dan status adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dari segi identitas, keduanya serupa. Tetapi dalam hal status, sebagai penguasa istana tingkat 7 dari salah satu dari 4 prefektur, jangankan dia, bahkan ayahnya, penguasa paviliun pedang emas, Chen Lingyun sendiri, jauh lebih rendah. Melihat ke seberang bidang bintang atas, ada banyak sekali orang yang berani membunuh Chen Lingyun, tetapi berapa banyak yang berani membunuh master istana tingkat 7 dari istana Pangeran Yun? Chen Yuting sombong, tetapi juga sangat cerdas, dan dia cepat memahami perbedaan status di antara mereka. Ternyata dia adalah kepala istana dari istana Pangeran Yun. Ekspresi Chen Yuting berubah, memperlihatkan senyum yang tidak menyenangkan. Saya tidak tahu kepala istana ada di sini secara langsung. Saya buta. Saya mohon maaf atas segala pelanggaran. Saya harap kepala istana dapat tenang dan memaafkan saya. Meskipun ia berbicara seperti itu, banyak orang tahu bahwa ucapannya sangat asal bicara, seolah-olah ia hanya ingin memberi jalan keluar bagi kedua belah pihak. Biasanya, jika tidak ada keterlibatan, mengingat identitas Chen Yuting, dia bahkan tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Dia tidak berani menyentuh penguasa istana tingkat 7 dari istana Pangeran Yun, dan yang terakhir tidak dapat menyentuhnya sesuka hati. Bagaimanapun, Jin Jianting adalah salah satu kekuatan teratas di distrik tingkat kelima, dengan dukungan dari kekuatan distrik tingkat ke-6. Kekuatan di distrik tingkat ke-6 didukung oleh kekuatan-kekuatan kuat di distrik tingkat ke-7. Ini adalah reaksi berantai, dan implikasinya terlalu luas. Tuan Chen, dengan status seperti itu, bisa berbicara kepada saya dengan begitu rendah hati. Saya tidak tahan, kata Su Han ringan. Chen Yuting mendengus dalam hati, kalau aku tidak takut dengan statusmu, bagaimana mungkin aku melakukan ini? Selain istana Pangeran Yun, kau hanyalah seekor semut di mataku. Lagi pula, aku tidak pernah bersikap rendah hati kepadamu.
Tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan kata-kata ini secara terbuka. Dia tidak peduli dengan sarkasme Su-han, tetapi melambaikan tangannya, dan orang-orang dari paviliun pedang emas yang mengelilingi Su-han segera bubar. Saat mereka melihat lencana tersebut, mereka tahu bahwa orang ini tidak dapat bergerak. Karena disinilah kepala istana berada, maka saya, Chen, tentu saja tidak bisa menyeberang. Saya sungguh-sungguh minta maaf telah mengganggu istirahat Anda. Saya permisi dulu. Setelah selesai berbicara, Chen Yuting tampak berbalik dan pergi. Namun, ia seakan teringat sesuatu dan tiba-tiba berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya tidak tahu nama Anda, Tuan. Atas kesalahan ini, ayah saya pasti akan pergi ke istana Pangeran Yun untuk berkunjung dan meminta maaf." Su-han menatapnya dan tiba-tiba merasa ingin tertawa. Orang bodoh ini, meskipun telah mengungkapkan identitasnya, masih tidak bisa melepaskan harga dirinya dan mengancamnya secara tersirat dan tersirat. Mengingat kepribadiannya, bagaimana mungkin dia benar-benar meminta ayahnya untuk meminta maaf kepada Su-han? Jelas sekali Chen Lingyun ada di sini untuk menekan Su-han. Tuan terhormat dari Paviliun Pedang Emas, salah satu tokoh teratas di area tingkat kelima, memang bukan tokoh kecil. Karena kamu ingin tahu siapa aku akan memberitahumu. Tapi sebelum itu, kamu perlu memahami beberapa hal. Su-han menatap Chen Yuting dan berkata-kata demi kata, pertama-tama, Chen Lingyun mungkin berada di puncak kariernya di area level 5, tetapi di mata Yunwang Mansion kita, dia hanyalah sampah. Jika dia ingin mengunjungi kita, dia harus terlebih dahulu memastikan apakah dia memenuhi syarat untuk memasuki Yunwang Mansion. Mendengar ini, wajah Chen Yuting langsung berubah muram. Dia sombong, tetapi selalu ada sekelompok orang yang dia anggap sebagai orang yang beriman dan teladan. Chen Lingyun adalah salah satunya. Tidak masalah jika Su-han menghinanya di depan banyak orang, tapi dia malah meremehkan dan menghina Chen Lingyun begitu saja. Begitu masalah ini terbongkar, pamor Chen Lingyun dan bahkan seluruh paviliun pedang emas di area level 5 akan langsung anjlok. Namun, Su-han mengabaikan raut wajah buruknya dan melanjutkan, "Kedua, kau memukul temanku dan bahkan ingin membunuhku. Ini adalah provokasi terhadap keagungan istana Pangeran Yun. Kau pasti lebih tahu daripada aku betapa seriusnya konsekuensinya. Ketiga, aku bisa menerima permintaan maafmu, tapi maaf, aku hanya menerima permintaan maaf yang tulus, terutama dari orang sepertimu." Wajah Chen Yuting begitu muram, seolah-olah air hendak menetes keluar. Dia berkata dengan suara agak serak, "Kalau begitu, Tuan, mohon beritahu saya apa yang merupakan permintaan maaf yang tulus." Misalnya, Su-han menyeringai, "Berlututlah dan bersujud, memohon ampunanku." Apa katamu? Mendengar ini, semua orang di paviliun pedang emas mengubah ekspresi mereka. Apa jadinya kalau tuan muda bermartabat dari Jin Jianting berlutut di hadapan seseorang? Jika pihak lain berada di alam dewa kuno atau alam dewa surgawi, hal ini dapat dimengerti. Tetapi lelaki berpakaian putih di hadapannya, selain identitasnya sebagai kepala istana, bahkan tidak berada di alam Xuanshen. Mustahil. Chen Yuting menatap Su-han, seluruh tubuhnya gemetar, tampak seperti sedang gila. Jelas Su-han hanya mengucapkan beberapa kata hinaan kepadanya, yang sama sekali berbeda dengan memukuli dan bahkan membunuh orang sesuka hati. Namun, menurutnya, ini sudah merupakan penghinaan besar dan tidak dapat diterima. Bunga seperti ini yang tumbuh di rumah kaca selalu dikelilingi sanjungan. Saya khawatir orang-orang di sekitarnya bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang berlebihan. Bagaimana Anda bisa bertahan terhadap kemunduran kecil ini jika Anda belum pernah merasakan dahsyatnya angin dan hujan? Jangan berlutut, kalau begitu aku tidak akan memaafkanmu. Su-han mengangkat sudut mulutnya. Apa yang kukatakan sebelumnya hanya untuk memberimu dan aku jalan keluar. Bahkan jika aku pergi seperti ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Chen Yuting mendengus dingin, "Tuan yang disebut-sebut ini, meskipun kau adalah penguasa istana tingkat 7 dari istana Pangeran Yun,
aku khawatir kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kan? Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah menyentuhmu, bahkan seujung jari pun. Kau tidak menyentuhku, tapi kau ingin membunuhku, itu sudah cukup. Begitu Su Han selesai berbicara, dia melangkah ke arah Chen Yuting. Berani, tuan muda, hati-hati. Masih ada beberapa orang kuat di sekitar Chen Yuting. Tak perlu banyak bicara tentang alam ilahi. Ada 4 orang di alam dewa misterius bintang 2 dan bintang 3. Dengan tingkat kultivasi mereka segera menyadari niat Su Han dan segera berteriak dan berdiri di depan Chen Yuting. Tapi saat ini, suara dingin Su Han mencapai telinga mereka. Tuan Chen dan saya hanya beradu argumen sebentar, tetapi jika Anda bertarung, situasinya akan sangat berbeda. Bisakah kau menanggung akibat dari menyerang dan membunuh seorang master istana tingkat 7? Mendengar ini, ekspresi semua orang di Jinjianting berubah. Arti Su Han sangat jelas, aku bisa menyentuhnya, tapi kamu tidak bisa menyentuhku. Dan faktanya, memang demikianlah adanya. Menyerang utusan istana tingkat 7 dari istana Yun adalah kejahatan keji. Jika istana Yun marah, bukan hanya mereka, tetapi bahkan Jin Jianting pun akan menderita. Keluar dari sini, Su Han berteriak, Tuan Chen tidak mau meminta maaf kepadaku, jadi aku akan memberinya pelajaran tentang bagaimana bersikap sebagai manusia. Kalau kau ingin menghentikanku, itu bukan hal yang mustahil. Tapi kalau Departemen Intelijen Militer dikerahkan, Paviliun Pedang Emas pun takkan mampu melindungimu. Ini adalah ancaman, tetapi bukan ancaman. Di Departemen Intelijen Militer, utusan kehutanan pun bisa dipindah tugaskan, belum lagi utusan istana. Melihat bidang bintang atas, siapa yang tidak tahu betapa dingin, kejam, dan mengerikannya Departemen Intelijen Militer di Istana Pangeran Yun. Jika orang-orang ini benar-benar berani menghentikannya, Su Han akan mengambil kesempatan ini untuk menjadikan mereka contoh. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari Istana Pangeran Yun sejak dia dipromosikan menjadi kepala istana. Untuk mengintimidasi pihak lain dan menunjukkan keagungannya sendiri, dia ingin memberitahu 7 wilayah utama, yang disebut 4 putra bintang dan 9 keturunan para dewa, semuanya bahwa dia, Su Baliu, bukanlah seseorang yang bisa dibunuh sesuka hati. Dia telah melaksanakan rencananya, tetapi orang-orang di Paviliun Pedang Emas bahkan tidak berani mencobanya. Dahulu kala, ada pasukan di 7 wilayah utama yang menyerang para penguasa istana dari 4 prefektur. Tak hanya mereka tewas mengenaskan, seluruh pasukan mereka pun terlibat dan hampir hancur. Hal ini terjadi bukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi orang-orang di Paviliun Pedang Emas bahkan tidak berani mencobanya. Jadi, setelah pertimbangan sejenak, mereka semua minggir dengan wajah muram. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa sombongnya orang ini, paling-paling dia hanya bisa bertarung dengan Chen Yuting 1 kali, dan belum tentu siapa yang akan menang atau kalah. Bahkan jika Chen Yuting kalah, pihak lain tidak akan membunuhnya. Chen Yuting sangat cerdas, dan seperti orang lain, dia dengan cepat menghubungkan semua ini. Oleh karena itu, setelah orang-orang di sekitarnya mundur, dia tidak marah. Lagi pula, itu akan melibatkan seluruh Paviliun Pedang Emas, dan orang di depannya memiliki status yang terlalu tinggi. Namun seperti dikatakannya, jika itu hanya sekadar pertukaran timbal balik, buush! Aura yang kuat meledak dari Chen Yuting. 7 bintang merah tua itu tiba-tiba mengembun dengan cepat pada saat ini dan menjadi satu dalam sekejap mata. 1 bintang, alam dewa. Terobosan. Mata Su Han berbinar. Chen Yuting menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Su Han. Aku berencana memberi mereka kejutan, tetapi kau bersikeras memaksaku, jadi aku terpaksa mengungkapkannya. Semua kepala istana, bahkan tingkat ke-7 terendah, setidaknya memiliki tingkat kultivasi puncak alam dewa sejati, dan kebanyakan dari mereka berada di atas alam roh ilahi. Seperti Luo Feng, Tu Yuanshan dan yang lainnya sebelumnya, mereka sebenarnya sepenuhnya memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi master istana,
kultivasi mereka cukup memadai, tetapi sayangnya kontribusi mereka terhadap prefektur Daming tidak cukup. Tidak dapat dikatakan bahwa tingkat kultivasi kepala istana lebih tinggi daripada kepala pengadilan. Hanya dapat dikatakan bahwa, pada saat-saat tertentu, hal itu sangat bergantung pada keberuntungan. Chen Yuting sangat arogan, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Karena harus bertarung, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Faktanya, jika dia dapat mengalahkan pihak lain, maka dengan bantuan nama orang ini, reputasinya sebagai Chen Yuting akan meroket di 7 area utama. "Ayo!" teriak Chen Yuting. Su Han mengangkat sudut mulutnya dan melangkah maju lagi. Dengan langkah ini, sosoknya menghilang seketika. Pupil mata Chen Yuting mengecil. Pikiran spiritualnya menyapu dengan panik, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok Su Han sama sekali. Seluruh kekuatan kultivasinya telah dipersiapkan, bahkan metode Jin Jianting telah dimatangkan secara ekstrim. Ia hanya perlu menunggu Su Han muncul, barulah ia bisa turun dengan dahsyat. Tetapi dia tidak dapat menemukan Su Han. "Apakah kamu mencariku?" Pada saat ini, suara menggoda namun dingin tiba-tiba datang dari belakang Chen Yuting. Wajah Chen Yuting berubah dan dia hendak segera berbalik. Terlebih lagi, pada saat berbalik, semua kemampuannya terkonsentrasi pada pedang panjang, siap untuk menerjang keluar. Tetapi Su Han tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Dor! Terdengar suara teredam yang besar, dan jejak telapak tangan terlihat jelas di punggung Chen Yuting. Itu bukan jejak telapak tangan, melainkan jejak kaki. Engah! Pada saat ini, seluruh kultivasi Chen Yuting runtuh seketika, dan semua persiapan yang telah dibuatnya hancur total oleh tendangan ini. Seteguk besar darah menyembur keluar, Chen Yuting terhuyung dan jatuh ke tanah. Dia sama sekali tidak tampak seperti seorang jenius di puncak peringkat bumi, sebaliknya dia tampak seperti anjing mati. Hanya itu saja. Su Han muncul dan berdiri di depan Chen Yuting. "Apakah ini alasan mengapa kamu berada di peringkat teratas peringkat bumi? Mengapa kamu begitu sombong dan mendominasi, dan mengapa kamu begitu menyebalkan?" "Bajingan!" Chen Yuting meraung, rambutnya acak-acakan, dan dia ingin berdiri. Namun Su Han mengangkat kakinya dan menginjak tepat bagian belakang kepalanya. Tendangan ini sepertinya membawa gravitasi yang luar biasa. Sekalipun Chen Yuting mengerahkan seluruh kekuatannya, itu tidak akan berguna. Chen Yuting merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Sekalipun dia diliputi amarah, dia malah memikirkan tatapan orang-orang di sekitarnya, dan dia ingin menggigit Su Han sampai mati. Tetapi dia tetap tidak dapat menahannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia bukan orang bodoh, melainkan cukup pintar. Dalam amarahnya, dia langsung berpikir bahwa kekuatan bertarung pria berbaju putih di depannya pasti bisa menghancurkannya. Jika tidak, tak satu pun yang terjadi sekarang akan mungkin terjadi. "Lepaskan, Tuan Muda. Kau mempermalukan paviliun pedang emas seperti ini. Apa kau tidak takut dengan murka Master Paviliun?" "Tuan, mohon berbelas kasih dan minggir." Adegan ini membuat orang-orang di Jin Jianting tersipu malu dan marah. Namun, setelah Su Han mengungkapkan identitasnya, mereka benar-benar tidak berani menyerang Su Han. "Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawanya. Lagi pula, itu akan sangat menyinggung Jin Jianting, kan?" Su Han tersenyum tipis dan melambai ke Sun Luo, "Kemarilah." Sun Luo memasang wajah tanpa ekspresi dan berjalan mendekati Su Han seperti boneka. Setelah kekaguman dan kerinduan yang tak terkira itu hancur oleh dua tamparan, satu-satunya yang tersisa di hati Sun Luo hanyalah kemarahan dan kebencian. Tidak ada seorang pun yang ingin dipukuli tanpa alasan, bahkan yang lemah. Jauh di lubuk hati setiap orang, ada martabat. Mengalahkan. Su Han menunjuk Chen Yuting dan berkata dengan tenang, "Pukul anak buah Jin Jianting dengan cara yang sama seperti mereka memukulmu." Sun Luo sedikit tertegun. Betapapun dia membencinya, bagaimanapun juga dia adalah tuan muda Jin Jianting. "Jika saya benar-benar mengalahkannya,
apakah saya masih mampu bertahan di area level 5 di masa mendatang? Sekalipun kau tidak mengalahkannya, mengingat kepribadiannya, dia akan tetap menyimpan dendam padamu. Su Han mengirim pesan kepada Sun Luo. Sun Luo tertegun lagi. Ya, orang seperti Chen Yuting sama sekali tidak peduli dengan nyawa manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kepala istana ini, tapi dia pasti akan melampiaskannya pada dirinya sendiri, kan? Suara Ling'er juga sampai ke telinga Sun Luo. Setelah kejadian ini, kau tak akan bisa bertahan hidup di area level 5, tapi aku bisa membawamu pergi. Sun Luo menggertakkan giginya, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan tamparan keras, dia menampar wajah Chen Yuting. Mata Chen Yuting melebar saat dia menatap Sun Luo, hampir meraung, "Bajingan terkutuk, kau makhluk rendahan, kau benar-benar berani memukulku." "Pak, tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa." Setelah mengatakan itu, Sun Luo langsung mengambil keputusan dan menamparnya lagi. Selanjutnya, suara tamparan terus berlanjut, dan Sun Luo semakin bersemangat. Akhirnya, wajah Chen Yuting memerah dan bengkak, dan ia bahkan tidak punya kekuatan untuk meraung. "Oke." Ling'er meraih pergelangan tangan Sun Luo dan berkata, "Tidak perlu melanjutkan perjalanan ini. Ikutlah denganku. Jika kau benar-benar membenci Jin Jianting, aku akan membawamu kembali dan membunuh Jin Jianting." Di bawah tatapan banyak orang, Ling'er dan Sun Luo menyia-nyiakan total 1000 kristal suci dan menghilang dari pandangan. Dan Su Han akhirnya mengangkat kakinya. "Apakah kamu yakin?" tanyanya ringan. Chen Yuting tidak mengatakan apa-apa. Tidak jelas apakah ia terkejut dengan tamparan itu atau masih marah. Bang! Tanpa diduga, Su Han menendang Chen Yuting tepat di dada. Suara tulang patah terdengar jelas. Ah! Rasa sakit yang luar biasa membuat Chen Yuting terengah-engah dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Sosok Su Han melintas dan dia datang di depannya lagi. "Biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu yakin?" "Bajingan sialan, aku harus." Bang! Tendangan kedua membuat Chen Yuting terlempar beberapa ratus meter lagi. "Masih belum yakin?" Dor, dor, dor. Suara-suara teredam itu terus berlanjut satu demi satu, dan semua orang di kapal tercengang. Beberapa orang bahkan tak tahan mendengarnya. Saat ini, seluruh tubuh Chen Yuting telah berubah menjadi genangan lumpur. Selama Su Han tidak memberinya kesempatan untuk pulih, tubuhnya akan hancur total. Dibandingkan dengan Su Han, tamparan Sun Luo sebelumnya dianggap sangat berbelas kasih. Sun Luo tidak menggunakan kekuatan kultivasinya. Ia tidak berani membunuh Chen Yuting, jadi ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Su Han berbeda. Setiap tendangannya bisa membuat Chen Yuting merasa sekarat. Kalau mau, dia bahkan bisa menendang Chen Yuting sampai mati hanya dengan satu tendangan. "Aku tunduk, aku tunduk, aku tunduk." Pada saat tertentu, Chen Yuting akhirnya mengeluarkan teriakan yang menyayat hati itu. Su Han punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya, tetapi dia tidak tahan lagi. Kekuatan kultivasinya ditekan, dan ia seperti manusia biasa. Ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan ingin mati. "Apakah kamu yakin?" Su Han berjongkok dan menatap mata Chen Yuting. "Bicaralah dengan benar." "Aku menyerah, senior, aku benar-benar menyerah, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi." Chen Yuting tampak bingung, tetapi jauh di dalam matanya, masih ada kebencian yang kuat. Su Han tidak peduli. Jika dia benar-benar ingin meyakinkan orang seperti ini, dia harus menghancurkan Jin Jianting. Tentu saja, Su Han tidak akan membunuh Chen Yuting. Ia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri maupun istana Pangeran Yun karena orang ini. Meski begitu, istana Pangeran Yun sama sekali tidak takut masalah. "Apakah kamu punya pil?" Su Han berteriak kepada yang lain di paviliun pedang emas. Yang terakhir tertegun sejenak, lalu segera bereaksi dan menyerahkan pil itu kepada Su Han tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Sini, biar kamu sembuh."
Su Han tersenyum sambil menyipitkan mata. Chen Yuting merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia bukan seorang kultivator fisik, jadi setelah memurnikan ramuan, dia dengan cepat memulihkan tubuhnya yang seperti lumpur. Ini, kamu masih menginginkannya? Su Han menunjuk ke lokasi semula. Tidak, 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 tidak. Chen Yuting segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa. Senyum Su Han semakin lebar, bagaikan iblis. Selama perjalanan ini, kau hanya perlu berdiri di sisiku. Aku akan melindungimu. Bagaimana? Aku, baiklah. Chen Yuting ingin menolak, tetapi akhirnya setuju. Ngomong-ngomong, kamu tidak ingin tahu siapa aku? Su Han mengusap wajahnya dengan tangannya, dan rune itu pun diambil olehnya, dan wajah aslinya muncul di depan Chen Yuting. Nama saya Su Baliu. Ya, itu kamu. Mata Chen Yuting melebar. Semua orang juga menahan napas. Su Baliu. Ternyata dia adalah utusan hutan terkuat yang menyapu 4 prefektur selama acara pemujaan gunung. Pada saat ini, beberapa orang sudah mengerti mengapa dia begitu ceroboh. Sebagai orang yang paling populer dan paling makmur di istana Pangeran Yun, dia tidak hanya mendapat dukungan dari Dewa Petir kuno, tetapi juga perlindungan dari seluruh istana Pangeran Yun. Apa gunanya hanya paviliun pedang emas di matanya? Mungkin jika penguasa istana lain di istana Pangeran Yun benar-benar mendorong orang ke sudut, masih akan ada orang yang melawan. Tapi dia Su Baliu, tidak seorang pun berani menyentuhnya. Kapal itu menarik jangkar dan berangkat. Di tengah deburan ombak, terdengar angin menderu dan hujan darah mengalir deras dari langit, tetapi tirai cahaya besar muncul, menghalangi semua orang. Chen Yuting berdiri di samping Su Han. Su Han memandang ke kejauhan, dan dia sedang menatap Su Han. Orang-orang lain di Jin Jianting semuanya minggir. Tentu saja ini yang dimaksud Su Han. Ia tidak suka dikelilingi orang seperti ini, meskipun pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tentu saja, kedua belah pihak juga tahu bahwa Su Han tidak akan menyentuh Chen Yuting. Setelah memahami jati diri Su Han yang sebenarnya, Chen Yuting benar-benar tidak berani mempunyai pikiran lain tentang Su Han lagi. Tidak apa-apa menyinggung kepala istana lainnya, sekalipun menyinggung kepala istana tingkat pertama di istana Pangeran Yun, hal itu dapat diselamatkan. Tapi jika Su Baliu benar-benar tersentuh, istana Pangeran Yun akan murka. Kapal besar itu terlihat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat, terutama karena lambungnya terlalu besar dan lautannya juga luas, sehingga memberi orang perasaan yang berbeda. Pelabuhan perlahan menghilang dari pandangan, dan ombak di depan tampak berkilauan. Bahkan kapal sepanjang 30.000 meter ini terasa terlalu kecil di lautan yang begitu luas. Su Han berdiri di dek dan melihat ke bawah. Laut meteorit sama sekali tidak berubah dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, aku datang bersamamu. Wajah Yuan Ling muncul dalam pikiran Su Han. Pada saat ini, tenggelam dalam kenangan, kebencian sudah tidak ada lagi, tetapi yang muncul adalah sedikit rasa sakit hati. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa Yuan Ling melakukan ini. Karena dia sudah jatuh, tentu saja dialah satu-satunya yang tersisa di dunia di alam dominasi, dan dia masih yang terkuat. Bahkan dengan paviliun pembunuh dewa dan teman-teman dekatnya, bagaimana mungkin itu menghalanginya? Jika dia ingin melakukan sesuatu, siapa yang bisa menghentikannya? Mengapa dia harus membunuh mereka semua? Hancurkan paviliun pembunuh dewa, buru semua orang yang ada hubungannya denganku, bangun kembali aliansi bintang, dan kuasai galaksi Bima Sakti sepenuhnya. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yuan Ling, apakah kekuasaan benar-benar penting bagimu? Di dunia yang menjunjung tinggi kekuatan, kekuasaan hanya bisa menduduki peringkat kedua, bahkan ketiga. Pada saat-saat tertentu, kekuasaan tidak sepenting uang, apalagi kekuatan. Dengan kekuatannya di alam dominasi, dia tidak perlu melakukan semua ini. Sambil menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran dan gangguan dalam benaknya, Su Han menatap Chen Yuting. Apa-apaan itu?
Chen Yuting tertegun sejenak, lalu segera menyadari, aku tidak tahu persisnya apa, tapi keturunan Putuo dan King Shen sudah pergi ke sana, dan konon keturunan Kaisar Awan juga akan datang. Benda yang bisa menarik perhatian mereka jelas bukan benda biasa. Su Han menatap Chen Yuting sejenak, memastikan dia tidak berbohong. Karena 3 keturunan dewa datang sendiri, kalian pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kenapa kalian datang ke sini? Hanya untuk menonton keseruannya? Tanya Su Han lagi. Ini, Chen Yuting ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, keturunan Kaisar Awanlah yang memintaku datang ke sini. Dan bukan hanya aku, ada juga beberapa jenius lainnya. Hehe, Su Han tak kuasa menahan tawa, lalu berkata sinis, beginilah kalian, para jenius arogan itu. Kalian begitu mendominasi di hadapan yang lemah, tetapi di hadapan yang kuat, kalian hanyalah seekor anjing yang selalu menuruti perintah. Ekspresi Chen Yuting tampak ragu. Ia berkata dengan suara rendah, ini adalah aturan seluruh dunia, bukan hanya kelompok kita. Siapapun harus bersujud di hadapan orang yang kuat. Kentut. Su Han mendengus jijik, aku telah menyinggung keturunan Putuo, yang pernah ingin membunuhku. Aku juga telah menyinggung keturunan King Shen, yang menginginkan tunanganku. Dan keturunan Kaisar Awan yang kau sembah itu hanyalah monster bermuka 2 dengan wajah manusia. Aku khawatir mereka semua ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dan sehat walafiat. Anda adalah kepala istana Pangeran Yun, jadi wajar saja mereka tidak berani menyentuh Anda, kata Chen Yuting. Bagaimana dengan mereka? Kalau mereka tidak punya kekuatan di belakang, mereka apa? Ambil contoh dirimu, dengan sifat pemarahmu itu, kalau bukan karena dukungan Jin Jianting, apa menurutmu kau bisa bertahan sampai sekarang? Hal ini membuat Chen Yuting tersipu dan dia tidak dapat membantahnya. Lagi pula, ketika aku menyinggung mereka, aku belum menjadi kepala istana, dan istana Pangeran Yun tidak begitu menghargaiku. Tambah Su Han, statusmu di hati orang lain ditentukan oleh semua yang kau lakukan. Meskipun ini dunia yang menghargai kekuatan, akan selalu ada pembalasan dalam siklus reinkarnasi. Kata-kata ini tampaknya diucapkan kepada Chen Yuting, tetapi juga tampaknya diucapkan kepada orang yang berdiri di atas kepala semua orang. Diperlukan waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan perjalanan ke Pulau Mortal dengan kapal besar ini. Selanjutnya, Su Han mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang Mortal Island. Dia selalu merasa bahwa apa yang disebut Pulau Fana itu agak aneh. Begitu banyak manusia muncul entah dari mana. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin daratan seluas itu muncul di Laut Meteorit? Kapan dan bagaimana kemunculannya? Mengapa semua manusia berkumpul di sini? Sayangnya, status Chen Yuting terlalu rendah dan dia tidak mengetahui detailnya, jadi Su Han tidak mendapat jawaban darinya. Namun, berdasarkan intuisi Su Han, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Banyak orang yang belum pernah melihat lautan kini telah beradaptasi dan terbiasa. Mereka tidak lagi terkejut seperti sebelumnya, melainkan duduk bersila bermeditasi dan mulai berlatih. Su Han tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap ke kejauhan. Tiba-tiba, kabut tebal muncul di atas laut. Itu hanya kabut biasa. Mata telanjang tak mampu melihat jauh, tapi indera ilahi masih mampu menjelajah jauh. Namun seiring berjalannya waktu, setelah 3 hari, bahkan kesadaran ilahi pun tidak dapat lagi melihat segala sesuatu dalam kabut. Setelah memasuki kabut, pikiran spiritual setiap orang akan lenyap seketika seolah ditelan. Bahkan di sini, Su Han hanya bisa melihat pemandangan dalam jarak paling jauh 3 km. Apakah kabut tebal seperti ini pernah muncul sebelumnya? Dia mengerutkan kening dan menatap Chen Yuting. Tidak, Chen Yuting juga terkejut. Ia menggelengkan kepala dan berkata, Jin Jianting punya beberapa kapal besar di sini, tapi aku sudah berkali-kali ke Pulau Mortal, dan aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sepertinya kita beruntung, gumam Su Han. Setelah 3 hari berjalan,
kabut tebal menyelimuti di depan dan tiba-tiba menjadi gelap. Mendongak, aku melihat awan gelap bergulung-gulung di langit, membentang hingga jarak yang tak kukenal. Terdengar guntur dan kilat di dalamnya, dan gemuruhnya yang mengerikan memekakkan telinga. Semua orang membuka mata mereka dari meditasi dan melihat ke kejauhan dengan keterkejutan dan kengerian di mata mereka. Di bawah tatapan seperti inilah, terjadilah kejadian yang tidak diharapkan oleh siapapun. Pemandangan di depan matanya semakin jelas. Akhirnya, ia bisa dengan jelas melihat 9 pilar petir biru tua raksasa jatuh vertikal dari kehampaan dan tenggelam ke laut. Pilar petir itu sangat tebal, dengan diameter setidaknya 1 kilometer, seperti 9 pilar di langit menghalangi kapal besar itu. Di tengah pilar petir, ada sesosok yang duduk bersila di kehampaan. Ini adalah seorang pria botak besar yang mengenakan jas hujan jerami abu-abu gelap, dengan sosok yang agak kekar dan kasar. Anda tidak dapat melihat bagian depan, hanya bagian belakang. Guntur dan kilat bergemuruh di atas, dan ombak bergulung di bawah. Dan orang ini hanya duduk di antara surga dan bumi, dengan kekuatan ilahi di mana-mana. Yaitu, semua orang menahan napas. Melihat sosok itu saja sudah membuat mereka merasa seperti tercekik. Pihak lawan belum bergerak, jadi mustahil untuk mengetahui seberapa kuatnya dia. Namun, adegan ini saja membuat semua orang merasa bahwa di hadapan orang ini, mereka hanyalah seekor semut. Sebelum semua orang bisa bereaksi, pria botak itu tiba-tiba berdiri. Dia mengulurkan tangan besarnya dan dengan lembut meraih ke bawah. Wow, tiba-tiba, ombak besar membubung ke angkasa, dan air laut menggantung terbalik di udara, membentuk tirai sempurna yang menyerupai air terjun. Terdengar suara gemuruh, jeritan, dan gemuruh yang datang dari laut. Pupil mata Su Han mengecil tajam. Ia dengan jelas melihat makhluk-makhluk mistis yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul dari laut dan menuju telapak tangan si botak. Mereka berjuang keras dan terus-menerus meraung, jelas mereka tidak melakukannya dengan sukarela. Namun perjuangan mereka sia-sia di tangan pria botak ini. Sosok-sosok binatang mistis besar itu sebenarnya berangsur-angsur menjadi lebih kecil dan volumenya terus menyusut saat mereka naik. Di antara mereka, ada banyak binatang mitos yang dikenal, termasuk yang berada di tingkat keempat, kelima, dan bahkan keenam. Tetapi setiap binatang suci akan berubah menjadi bintang ketika jatuh ke tangan pria botak ini. Kapal itu tiba-tiba berguncang hebat, bayangan gelap muncul dari bawah, dan air laut perlahan surut di kedua sisi. Kapal sepanjang 30.000 meter ini ditopang dengan paksa oleh seekor binatang suci. Tidak bagus. Binatang dewa ini juga harus ditangkap. Semakin dekat ia mendekati si botak, makhluk suci di bawah lambung kapal itu tampak tertarik oleh sesuatu. Meskipun meronta dengan keras, ia tetap menerjang ke arah si botak. Pria botak itu jelas tahu keberadaan perahu penuh orang itu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dengan punggungnya menghadap semua orang, binatang suci itu terus menyusut. Tidak ada perubahan pada kapal besar itu, tetapi semua orang merasa bahwa kekuatan kultivasi mereka telah hilang. Lebih buruk lagi, tubuh mereka mulai menipis. Telan, wajah Su Han berubah drastis. Memang benar aku beruntung. Semua binatang dewa, termasuk yang tingkat keenam, dimakan oleh orang ini dan diubah menjadi nutrisi. Jenis pelahapan ini jelas tidak membedakan antara binatang dewa dan manusia. Siapapun yang berada dalam rentang ini akan dilahap. Alam dewa kuno, setidaknya dia ada di alam dewa kuno. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, ternyata ada alam dewa kuno di sini. Senior, di dek, kapten kapal besar itu berteriak keras, kami adalah kapal pavilion pemakaman abadi di area level 5. Mohon maaf mengganggu Anda, senior. Saya harap Anda memaafkan kami. Dia sudah meraung sekuat tenaga, bahkan dengan kekuatan kultivasinya yang tercampur di dalamnya, tetapi suaranya masih terdengar sangat kecil. Pria botak itu tampaknya tidak mendengar bahwa kekuatan kultivasi dalam tubuh setiap orang sedang menghilang dengan cepat. Senior,
Saya putra penguasa Paviliun Jinjian di area tingkat kelima. Nama saya Chen Yuting. Saya juga ada dalam daftar Tianjiao dan di bank. Saya harap senior itu mengampuni saya, seru Chen Yuting. Pada saat kritis, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Setidaknya Kapten Paviliun Pemakaman Abadi menargetkan semua orang yang mengenakannya. Namun, pihak lain tidak peduli apakah itu suara Chen Yuting atau suara Kapten Paviliun Pemakaman Abadi. Mata Su Han muram. Ia menghela napas lega dan mengepalkan tinjunya, berkata, "Su Baliu, Kepala Istana Yun tingkat 7, memberi salam kepada Dewa Kuno Iblis tertinggi." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Dewa Kuno Iblis atas. Dewa Iblis kuno setengah manusia setengah iblis yang legendaris itu, yang identitas aslinya bahkan tidak jelas. Dia adalah Dewa Kuno bintang tinggi, sosok yang terkenal dan menakutkan di antara kekuatan-kekuatan super teratas di seluruh bidang bintang superior ini. Su Han juga pernah melihat potret orang ini secara kebetulan di buku-buku kuno Istana Pangeran Yun. Wajar jika orang seperti Chen Yuting tidak mengenalnya. Tanpa diduga, setelah Su Han berbicara, kekuatan kultivasi yang menghilang dari semua orang tiba-tiba berhenti. Bahkan kapal besar, dan bahkan binatang mistis besar di bawah kapal, berhenti bergerak. Pria botak itu berbalik perlahan. Penampakannya tak terlihat karena terhalang lapisan cahaya. Sekilas, ia tampak menyatu dengan petir. Pada saat ini, bahkan Su Han mulai meragukan apakah pihak lain adalah Dewa Iblis kuno. Namun, melihat si botak dan banyaknya pilar petir, dia 80% yakin, jadi dia berani berbicara seperti itu. Dia dapat merasakan bahwa orang lain sedang menatapnya. Tepatnya, dia menatap lencana di dada kirinya. Seseorang dari Istana Pangeran Yun. Ia berbicara perlahan, suaranya serak, tetapi menimbulkan suara gemuruh, yang membuat kepala orang-orang berdengung. Jelas, dia tidak tahu siapa Su Han, tetapi dia hanya perlu tahu bahwa dia adalah kepala istana dari Istana Pangeran Yun, dan itu sudah cukup. Wow, ia melambaikan tangannya dan melepaskan makhluk suci itu ke bawah kapal. Makhluk itu terjun ke laut dan lenyap seketika. Tanpa dukungannya, kapal besar itu jatuh ke laut dengan keras, dan setelah berguncang hebat beberapa saat, akhirnya berhenti. Semua orang menghela napas lega, mengetahui bahwa mereka telah lolos dari bencana ini. Adapun Dewa Kuno Iblis atas, tampaknya dia telah menyerap cukup banyak. 9 pilar petir menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang setelah dia melangkah. Langit cerah, laut beriak, dan kabut pun menghilang sepenuhnya. Adegan ini sangat mirip dengan suasana hati setiap orang yang selamat dari bencana. Dia pergi ke seberang laut Dewa Jatuh. Mungkinkah dia juga menuju Pulau Fana? Su Han mengerutkan kening. Seharusnya tidak begitu. Jika harta karun yang muncul di Pulau Mortal benar-benar bisa menarik Dewa Kuno sekuat itu, maka Istana Pangeran Yun pasti tidak akan diam. Ketika para Dewa Kuno tiba, semua orang harus mundur. Bahkan keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar pun harus minggir dengan hormat. Terima kasih, Tuan Su, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih banyak, Tuan Su. Kami akan mengingat kebaikan ini. Ada banyak suara ucapan terima kasih di telinganya, tetapi Su Han mengabaikannya. Chen Yuting berada tepat di sampingnya, dengan kepala tertunduk dan tak berkata apa-apa. Aku sarankan kau tetap di sini dengan jujur dan berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting itu, kata Su Han ringan. Chen Yuting tetap diam, bahkan Dewa Kuno sekuat itu pun tak mampu menyentuh Su Baliu. Mungkinkah status kepala istana kediaman Pangeran Yun sudah setinggi itu? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.